Ya, terima kasih Iva dan pemirsa. Indeks harga saham gabungan tidak berhasil berada di zona hijau hari ini dan ini mengalami pelemahan tadi tipis sekitar 0,02%. Asing juga terpantau di sini melakukan aksi jual pemirsa, aksi jual sekitar 21, miliar di regular market. Di tengah IHSG yang belum berhasil ditutup di zona hijau, meski sempat berada di level tertingginya yakni sekitar 6.922, sejumlah sentimen turut menggerakkan bursa saham kita pada hari ini dan juga IHSG. Di antaranya yang pertama, mari kita lihat. Yang pertama masih soal tensi geopolitik Rusia dan Ukraina yang masih buntu setelah melakukan dialog keempat di Turki. Gagalnya negosiasi antara dua negara ini, penghasil energi dan pangan, membuat pasar komoditas ikut bereaksi. Baik harga minyak mentah, gandum, dan keduanya mengalami kenaikan. Dan ke Wall Street yang melemah pemirsa karena inflasi Amerika Serikat yang semakin ganas juga menjadi sentimen pergerakan IHSG pada hari ini. Inflasi Amerika Serikat di Februari melesat sebesar 7,9%, menjadi yang tertinggi dalam 40 tahun terakhir dan melampaui ekspektasi ekonom dalam polling Dow Jones yang memprediksi angka 7,8%. Inflasi yang melebihi ekspektasi ini membuat pelaku pasar khawatir kalau ekonomi Amerika Serikat akan kembali ke tahun 1970-an. Di tahun tersebut, negeri Paman Sam berada dalam salah satu periode terburuknya karena mengalami stagflasi. Tidak hanya di Amerika Serikat saja yang mengalami peningkatan inflasi, pemirsa, negara-negara Eropa juga menghadapi hal serupa, bahkan terancam mengalami stagflasi. Bank Sentral Eropa (ECB) mempertahankan suku bunga acuannya, namun mengatakan akan mengakhiri program pembelian obligasi pada kuartal 3 tahun ini. Ya, kita lihat bersama di sini IHSG terkoreksi tipis 0,02% di level 6.922,6 dan ini indeks sektoral penopang IHSG ada transportasi logistik, infrastruktur, perindustrian, properti real estate yang naik hampir 1%, teknologi dan juga konsumer primer. Sementara sektor kesehatan, konsumer non primer, bahan baku, finansial, energi berada di zona merah atau terkoreksi. Ya pemirsa, sementara di tengah melemahnya pelemahan IHSG, sejumlah bursa saham Asia jatuh cukup dalam di perdagangan hari ini. Bursa Hang Seng di Hong Kong jatuh lebih dari 3%, usai saham-saham sektor teknologi di Hang Seng kompak berguguran. Bursa saham Asia juga khawatir terkait dengan inflasi yang tinggi di Amerika Serikat yang akan memicu semakin kebijakan moneter yang ketat. Kondisi ini diprediksi akan memicu capital outflow dari aset beresiko seperti bursa saham. Kita lihat bersama di sini. Iya, Nikkei 225 Jepang, Hang Seng Hong Kong, Shanghai Kospi Korea Selatan ini kompak berada di zona merah dengan masing-masing pelemahan 2,05%, 0,62% dan 0,71%. Sementara bursa Asia Shanghai China menguat 0,41%. Salah satu pemirsa yang menjadi perhatian hari ini adalah sektor properti. Sentimen positif sektor properti ini dipicu oleh pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Baru Nusantara (IKN). Emiten-emiten properti dapat melakukan ekspansi ke IKN. Bahkan BSDE telah mengamankan hampir 500 hektar lahan di Kalimantan Timur, yakni Balikpapan dan Samarinda. Ditambah lagi pemirsa, pemerintah memastikan ASN pindah ke IKN. Dan berdasarkan data-data IKN, akan ada 140.000 ASN yang akan pindah ke IKN Nusantara. Nah, artinya akan ada pembangunan rumah dinas bagi pegawai pemerintah yang akan pindah. Selain itu, Kementerian PUPR bahkan berencana untuk membangun 100.000 rumah untuk melengkapi infrastruktur di kawasan IKN Nusantara. Kita lihat bersama di sini. Bumi Serpong Damai, Sumarekon, Agung, Ciputra Development ini kompak berada di zona hijau dengan penguatan yang cukup signifikan di atas 1%, masing-masing 1,48%, 1,89%, 1,42%. Sementara Agung Podomoro Land ini terkoreksi 0,83%. Ya pemirsa, demikian sejumlah sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini dan sejumlah saham di Asia. Kita kembali ke Syarifah. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.